terdampak dalam penggunaan narkoba itu kira-kira kisaran umur berapa Pak? Mulai Iya. dari yang berat sampai yang ringan. Oke. Jadi kalau umur Oke Pak, tadi udah ngomongin soal isu-isu yang tadi kan. Ya. Sekarang kita ngomongin, kan tadi Bapak udah ngomong tentang sukarelawan yang Ya. ada di lingkup masyarakat, instansi dan sebagainya. ya Ngomongin soal program Pak yang ada di BNNK Yogyakarta itu, Ya. programnya kalau boleh tahu itu program-program apa saja sih yang ada di BNNK Yogyakarta dan penerapannya seperti apa Pak? Ya, programnya itu mencerminkan atau perwujudan dari tugas pokok tadi. Oke. Ya. Ya, ya. Ada 4 pilar lah ya. Yang pertama melakukan program-program pencegahan. Kemudian melakukan program-program pemberdayaan masyarakat. Ya. Kemudian melaksanakan program rehabilitasi dan yang terakhir melaksanakan program pemberantasan atau penegakan hukum. Ya. Nah itu programnya. Kalau konkretnya ya di pencegahan tadi ya di pencegahan, nah itu kita melaksanakan program-program yang diimplementasikan di tingkat kelurahan. Program itu merupakan program unggulan, namanya Kelurahan Bersinar. Bersinar ya? Ya, bersih narkoba. Iya. Ya. Di Yogyakarta ini sudah ada 4 kelurahan bersinar yang kita intervensi dengan program Kelurahan Bersinar. Ya. Brontokusuman, Bener, kemudian Keparaan, kemudian Tegarrejo. Ya, nah itu adalah desa atau kelurahan yang ada program Kelurahan Bersinar. Di dalam program Kelurahan Bersinar itu ada program di dalamnya. Satu lagi program ya? Ada namanya IBM. Ini lah yang disebut dengan rehabilitasi tingkat awal itu. IBM itu pandangan dari intervensi berbasis masyarakat. Jadi yang tergabung dalam personil IBM itu atau yang kita sebut dengan AP itu adalah dari masyarakat ya, untuk masyarakat. Ya, mereka kita berikan pelatihan, bimtek sehingga memiliki kemampuan untuk melaksanakan rehabilitasi tingkat ringan. Nah itu tugas mereka menemukan warganya sendiri yang pecandu, bukan pengedar ya, pecandu. Nah, inilah yang didorong, dimotivasi, diasistensi untuk tadi mengakses layanan rehabilitasi. Kalau masih bisa di IBM cukup di IBM. Kalau perlu layanan lebih tinggi lagi di klinik, di puskesmas, di rumah sakit difasilitasi seperti itu. Jadi semua sebenarnya udah difasilitasi. Ya betul. Udah bisa diakses dengan mudah sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang sulit untuk. Tidak ada yang sulit untuk. Dan tadi bahwa tugas BNN hanya nangkepin orang. Iya. Nah itu adalah citra yang Oke Pak. Tadi kan programnya itu udah ada nih kayak BUN dan sebagainya, masyarakat kerja bersinar, Nah itu dalam kegiatannya itu berlakunya itu setiap minggu, setiap bulan atau gimana Pak? Ya, jadi program ini sudah kita desain sedemikian rupa, timelinenya jelas gitu ya. Di masing-masing program itu dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, mulai dari pembentukan, kemudian bimteknya, kemudian operasionalnya. Operasionalnya, ya kalau sudah di bimtek, ya kita dampingi ketika operasionalnya. Terus ya, saya contohkan seperti BM tadi ya. Nah, kemudian untuk pencegahannya seperti pembentukan remaja sebaya anti narkoba, ya. Kemudian keluarga anti narkoba dan sebagainya yang kita laksanakan di kelurahan bersinar tadi, itu semua kita jadwalkan, kita timeline-kan, dan pelaksanaannya konsisten. Konsisten dan timeline itu sampai di akhir tahun semuanya harus clear, harus tercapai targetnya. Dan alhamdulillah tahun 2022 untuk Kota Yogyakarta semua target tercapai.
Nah, seperti itu. Iya Pak, ini lagi ada pertanyaan lagi. Ada nggak sih hambatan? Kita ngomongin hal ini di luar program yang tadi ya Pak. Ya. Jadi ada nggak sih hambatan dalam pelaksanaan tugas di lapangan di Yogyakarta itu? Ada nggak sih hambatannya Pak? Untuk misalnya kayak masyarakat nih ada yang menolak dan sebagainya. Ya. Itu ada nggak sih Pak hambatan-hambatan kayak gitu? Tentu saja ada Mas, awalnya ada, tapi hambatan ini tidak kita pahami sebagai hambatan, tapi sebagai challenge, sebagai tantangan ya. Misalnya tadi persepsi masyarakat itu merupakan hambatan itu. Iya, persepsi masyarakat terhadap para pengguna narkoba atau pecandu narkoba yang distigma negatif, dianggap sebagai penjahat. Ya, padahal dia hanya menggunakan, hanya kecanduan untuk dirinya sendiri. Dia itu kalau menurut undang-undang dan menurut kesehatan dia itu sakit. Karena sakit maka harus dilakukan treatment namanya rehabilitasi. Nah ini kita harapkan persepsi dan perlakuan masyarakat terhadap para pengguna ini berangsur-angsur harus kita ubah. Mereka itu bukan pelaku tidak pidana, tetapi adalah orang yang sakit. Oleh karena itu masyarakat kami mohon bantuannya ya untuk mendorong mereka, mempersuasi mereka, mendampingi mereka supaya tadi mengakses layanan rehabilitasi, melakukan rehabilitasi secara sukarela. Kalau ini berjalan, maka para pengguna narkoba di DIY ini, khusus lagi di Kota Jogja, insya Allah bisa terkurangi secara signifikan. Nah, saya kasih tahu Mas informasi ya bahwa angka prevalensi angka pengguna narkotika di daerah istimewa Yogyakarta itu sesuai dengan riset dari BRIN bekerjasama dengan BNN itu ada 2,30 di tahun 2020 ya. Nah itu sekitar 18.000 orang. 18.000 orang inilah yang harus kita jangkau, harus kita kenali dan lalu kita dorong untuk rehab. Kalau 18.000 orang ini semuanya rehab, selesai di permasalahan narkoba. Kira-kira gitu. Tentang range umurnya kira-kira yang terdampak dalam penggunaan narkoba itu kira-kira kisaran umur berapa Pak? Mulai dari yang berat sampai yang ringan. Jadi kalau umur itu masih berdasarkan riset dari BRIN dan BNN ya, tahun 2020 itu untuk pengguna awal yang mulai menggunakan itu tertinggi di angka 17 sampai 19 pengguna awal ya, mulai nyoba-nyoba itu antara umur 17 sampai 19. Kemudian untuk pengguna yang tertinggi, yang paling parah lah gitu ya, itu sebenarnya di usia yang sangat produktif, yaitu di usia 35 sampai dengan 44 tahun. Ini tertinggi nih ya. Ini Pak, ada satu pertanyaan lagi nih tentang permasalahan narkotika di Yogyakarta ini. Mengapa permasalahan itu, maksudnya permasalahan penggunaan narkoba di Yogyakarta itu begitu kompleks, mulai dari misalnya ini Pak, kayak misalnya dia pengguna narkoba kayak misalnya kayak sabu dan ganja dan sebagainya. Kenapa begitu kompleks di Yogyakarta ini? Ini keunggulan, tetapi tapi juga merupakan potensi kerawanan yang ada di Yogyakarta ya. Keunggulan Yogyakarta itu luar biasa. Yogyakarta merupakan daerah tujuan pendidikan. Nah, ya. Seluruh warga negara Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke datang ke Jogja ini, termasuk Mas Awal Mas Awal dari mana? Sulawesi Pak. Sulawesi kan. Nah ini misalnya ya kan. Saya bukan pemakai sih Pak. Dari Sabang sampai Merauke datang ke sini untuk belajar. Artinya sungguh sangat banyak warga dari luar Jogja, seluruh Indonesia ini yang berkumpul di Jogja untuk belajar, tetap belajar. Yang kedua, kota wisata. Ini tujuan wisata yang ternama di Jogja ini kan. Setelah Bali ya kira-kira Jogja inilah di Indonesia itu. Artinya kemudian yang berikutnya adalah Jogja ini kota budaya ya, budaya, seni budaya. Kemudian Yogyakarta juga memiliki sarana
transportasi umum, transportasi publik yang sangat bagus ya. YIA kita punya itu, bandara yang luar biasa sangat bagus. Kemudian kalau dari darat ya kereta api, stasiun ya, kemudian stasiun bus dan sebagainya. Intinya adalah arus orang dan barang yang masuk ke dalam Yogyakarta ini sangat masif, tinggi gitu ya dinamikanya ya. Nah itu juga dampak negatifnya, dampak ikutannya tentu saja narkoba itu bisa masuk, berpotensi masuk. Dan para pengedar narkoba tentu membidik ya generasi muda yang ada di Yogyakarta ini untuk memasarkan narkotikanya. Saya dengar itu Pak, di sini tuh katanya ada penggunaan narkoba itu dikit-dikit itu, maksudnya apa sih istilahnya itu Pak? Iya, betul pahe ya. Ya pahe ya. Paket hemat ya. Betul. Sebenarnya secara total jumlah barang yang beredar itu di Jogja ini sedikit ya. Iya. Hanya tadi yang sedikit itu dipaketin hemat gitu dan relatif merata di wilayah kota Yogyakarta. Nah itu ya. Ngomongin soal tadi nih Pak, dengan permasalahan yang begitu kompleks di Yogyakarta. Iya. Kira-kira kasus yang paling marak nih dalam penggunaan narkoba itu kasus seperti apa Pak? Kayak misalnya lebih banyak pengguna, atau kurir atau lain sebagainya. Itu kasus paling marak yang mana Pak? Iya, artinya kalau dari jenis narkobanya itu yang beredar banyak di kota Yogyakarta ini pertama sabu, kemudian ganja, ya terakhir ini agak ngetren itu apa namanya tembakau gorila. Tembakau gorila itu kalau dari jenisnya ya itu yang marak ya. Kemudian kalau lokasi atau TKP-nya ya kebanyakan di apa namanya tempat tinggal, kemudian kos ya. Di situ tempat hiburan juga gitu ya. Nah itu kalau berdasarkan TKP-nya. Untuk pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing. Ya. Apakah ada kejadian unik dalam pengalaman Bapak nih? Kejadian unik dalam pengalamannya, misalnya dalam bertugas tuh ada kejadian unik atau lucu gitu atau apa aja lah? Iya. Ada ya. Saya bersama-sama rekan rehab itu ya, sering itu menyaksikan ya pada saat kita melaksanakan kegiatan intervensi berbasis masyarakat itu ya. Klien kita itu pada saat kita lakukan intervensi yaitu dalam kondisi yang sedang menggunakan gitu ya, sehingga apa kita sampaikan apa itu pertanyaan yang kita sampaikan itu jawabannya pertanyaan ke utara, jawabannya ke selatan. Jadi itu biasa itu ya, tapi kita sangat menghargai yang seperti itu pengguna dan mau secara sadar ingin untuk putus dari kecanduan dan itu kita perlakukan dengan baik ya, kita support betul untuk saudara-saudara kita ini bisa terputus dari kecanduan gitu ya. Sebelum kita closing Pak, ada nggak sih kata-kata atau pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah untuk bisa peduli tentang narkoba, tentang bahayanya dan sebagainya? Iya. Silakan Pak. Saya kira kawan-kawan milenial nih ya, bro, KS gitu. Nah itu saya kira kita mohon untuk ikut peduli ya kepada upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini. Seperti apa bentuk kepeduliannya? Ya paling tidak 3 hal lah ya. Satu ya, kalau ditawari ya itu hanya satu sikapnya, menolak. Pastikan Anda berani menolak ya. Kalau ada yang nawarin maksudnya. Kemudian kalau terlanjur pengguna harus berani rehabilitasi. Itu jalan yang paling menyelamatkan Anda, masa depan Anda. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika melihat ya, ada tindak pidana narkoba di lingkungannya, mau melaporkan kepada aparat terdekat, apakah kepolisian atau BNN. Itu saya kira. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Mas ya. Untuk teman-teman yang di rumah juga yang menyaksikan episode kali ini, mungkin bisa
atau mau ngasih pertanyaan-pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe juga untuk berkembangnya channel ini. Terima kasih atas waktunya. Salam. Bentar.